Aqsamul Dzakirin wal Mutafakkirin bihi ta'ala. Bisanadina muttasil al-Imam Al-Arif Billah Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu qala nata'ijul dzikri mawhuba wa nata'ijul fikri maksubatun fi kulli maqam wa ala kulli wajh. Ibn Arabi berkalam, nata'ijul dzikri, natijah buah atau hasil daripada zikir itu mauhubah, diberikan, dianugerahi dari sisi Allah. Jadi suka-suka Allah yang ngasih, kapan Allah ngasih, di mana dikasih, saat apa dikasih, suka-suka Allah. Misalnya gini, saya ingin dapat rasa zikir malam ini, nggak bisa, suka-suka Allah. Oh, saya mau dapat zikir, rasa zikir lagi talqin, belum tentu. Atau setiap Jumat malam, Sabtu, belum tentu. Atau mesti ke Mekah dulu, belum tentu. Ya, nggak ada urusan. Karena yang punya nama siapa? Allah. Ya. Maka nata'ijul dzikri mauhubah, diberikan oleh Allah melalui guru. Ya. Guru siapa yang diberi? Guru yang kalbunya terhubung kepada ruhaniyah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW mengatakan, innama ana qasim wallahu mu'ti. Aku hanya membagi-bagikan, yang memberi pada hakikatnya adalah Allah. Jadi bukanlah guru itu yang makomnya tinggi, bukanlah guru itu yang hebat zikirnya, tapi karena Allah sayang kepada si guru. Karena guru itu terhubung kepada kekasihnya yang paling disayang, Sayyidina Muhammad SAW. Walaupun tubuhnya berpisah jauh dari makbarah Nabi Muhammad SAW, tapi ruhaniyahnya tersusun, terbaris, bersusun, dikomandoi oleh Nabi Muhammad SAW. Al-arwah junudun mujannada. Ini sering saya sampaikan, tolong diingat-ingat. Arwah itu junud, tentara. Tentara itu ada yang lepas, ada yang jadi intel, ada yang jadi macam-macam. Tapi mujannadah, ini kata kuncinya. Mujannadah, dikomandoi. Maka setiap arwah itu ada komandan-komandannya. Maka Sayyidu qaidil arwah Sayyidina Muhammad SAW, pemimpin semua komandan para ruh itu Nabi Muhammad SAW. Si komandan ini ikut kalam Nabi Muhammad SAW. Maka berkali-kali kami tanya, Nabi Muhammad SAW secara fisik sudah terkubur di Madinah, betul? Ruhnya terkubur nggak? Maka ruhnya masih memimpin arwah orang-orang yang berkomando kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka arwah itu dia berjanji mau ketemu kapan, nggak perlu dikata kalam orang, ketemu aja. Ya? Berniat nih ruhnya ketemu. Kalau emang nyambung satu komando, kalau enggak berarti nggak satu komando, gitu aja. Kita nggak boleh juga maksain orang. Kalau dia wali ini pasti ketemu aneh, nggak bisa begitu. Ya, emang ente siapa? Ya. Kalau dia wali ini pasti salaman sama aneh. Emang ente siapanya wali? Siapanya Allah? Siapanya Nabi Muhammad SAW? Disitulah tawadhu kita mesti nafsiyah, jangan main. Ya, jangan main. Banyak orang nafsiyahnya kena di situ, dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah bersihkan hati kita dari hal itu. Ya. Kalau ruh itu sudah bersaudara, ketemu aja. Dan alhamdulillah saya senang, walaupun saya ada jarang ke Ciputat ya, tapi pertemuan mendadak ini membuat hati saya senang lah ya. Karena antum memang suka ngaji, bukan suka person. Ya, komandonya ruh itu ilmu ma'rifatullah. Maka di mana ada ilmu ma'rifatullah, di situ mereka ngumpul. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nata'ijud dzikri mauhubah, natijah hasil buah dari zikir mauhubah, dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan nata'ijul fikri, buah dari pikiran tafakkur, maksubah, diusahakan. Maka Buya Al-Rami
buah dari berfikirnya jadi dokter nih kan, bisa. Ini lantai 2 udah menjadi ruang kaprodi nih dah. Alhamdulillah ya, udah jadi tempat orang bimbingan. Dulu waktu saya masih tinggal dekat sini, emang di sini orang bimbingan, dan alhamdulillah sekarang diterusin ya. Fi kulli maqamin wa ala kulli wajhin, di setiap maqam, di setiap stasiun-stasiun atau pencapaian-pencapaian, wa ala kulli wajhin, dan dalam setiap bentuk. فَأَمَّا الذَّاكِرُونَ اللَّهَ تَعَالَى فَهُمْ عَلَى قِسْمَيْنِ. Adapun ahli zikir itu mereka ada 2 jenis, 2 golongan. Coba kita yang mana nih? Zakirun ya'lamu dzikra 'anillah. Orang yang zikir, dia sadar zikir dia sebenarnya diberikan Allah. Dia bisa nyebut nama Allah itu karena digerakkan Allah. Dia bisa nyebut nama Allah karena sifat Allah tajallikan ke dalam dirinya. Dia bisa sebut Allah karena Allah yang menyebut dia. Fazkuruni azkurkum, sebut aku sebut engkau ya. Tapi ada yang kedua, nah ini kayaknya kebanyakan kita di sini nih ya. Zakirun yasfabihil khatiru andanasil aghyar. Orang yang zikir, yang berusaha untuk membersihkan pikiran dia, khatir, lintasan pikiran dia, andanasil aghyar, dari noda-noda memikirkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Zikir itu di kolbu, pikiran di otak sini. Maka ini yang tarik menarik. Makanya kalau lagi sholat, antum sholatnya pakai apa? Pakai pikiran apa pakai kolbu? Kalau pakai pikiran, pikirannya banyak. Kalau pakai kolbu, pasti kolbunya langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah rahasia baca usolli. Usolli itu bukan bagian dari sholat, yang bagian dari sholat niatnya. Usolli, aku berniat sholat. Sebut sholat apa? Sekian rakaat mengikuti imam. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Di sini ada makomannya, ada lillahi ta'ala, ada billahi ta'ala, ada fillahi ta'ala ya. Cuma sampai lillahi ta'ala udah hebat. Situ udah cukup, gak usah ditambah-tambah dulu, ntar bid'ah lagi. Katanya baca usolli juga bid'ah, kata kawan kita ya. Adakah di alam ini terjadi sesuatu tanpa izin Allah SWT? Ada nggak? Maka kita berzikir itu izin Allah bukan? Ya. Alam semesta ini Allah suruh nyebut namanya dan mereka nggak sanggup. Mereka hanya sanggup dengan rangkaian Subhanallah, Alhamdulillah gitu. Yang sanggup menyebut nama Allah bulat-bulat itu cuma kolbu manusia. Malaikat gak sanggup. Malaikat zikirnya apa? Subhanallah, Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Pakai kalimat. Kalau pakai satu kalimat Allah Hayy Qayyum gitu, itu cuma kolbu manusia yang sanggup untuk menampung kalimat itu. Jadi antum tahu beda makom manusia sama malaikat. Kalau kayak gitu lebih mulia manusia yang arif billah, kenal Allah, atau malaikat? Jadi wajar manusia jadi khalifah di bumi. Wajar. Kenapa kita yang jadi khalifah di bumi? Karena kita mampu menampung nama itu. Siapa juga yang bikin wadah yang sehingga berhasil menampung itu? Kalau bukan Allah juga. Maka bernamalah qalbu itu arsyullah. Imam Ghazali mengatakan apa? Qalbul mu'min arsyullah. Kalau yang biasa kita dengar qalbul mu'min baitullah, ya arsyullah kan baitullah juga. Qalbunya orang beriman itu singgasana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berdoa semoga qalbu kita dijadikan singgasana itu, amin ya rabbal alamin. Kalau singgasananya mau diambil gimana? Maka Allah akan marah. Jadi kalau antum sudah mulai senang popularitas, Allah marah itu. Sudah mulai belagu dengan ilmunya, Allah marah. Udah mulai bergaya gitu dengan zikirnya, saya bisa riyadhah ini, saya bisa ini, Allah marah itu. Yang bisa bikin kamu riyadhah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadzakir fi sirri ala qismain. Orang yang berzikir dalam sirnya itu 2 kelompok.
Zakirun yaqra'u baba kashfin ma, ahli zikir yang mengetuk pintu kasyaf mana saja. Wa zakirun yufihi khawfu qati'in ma, ada juga yang berzikir dalam biksirnya. Yufihi, dia menyembunyikan hal itu. Yufihi khawfun, rasa takut dia terputusnya zikir itu membuat dia menyembunyikan ya, zikirnya. Jadi ada yang dibukakan, ada yang tidak. Maka jangan sedih, kok Jumat malam kemarin zikir nggak ada rasa ya, kok nggak ada mengalami apa-apa ya, biasa sebetulnya bolak-balik begini aja ya. Kok malam ini zikirnya galau ya, kok malam besok kemarin enggak ya. Itu tanda bahwa kolbu kita, bukan kita juga yang berkuasa. Tanda bahwa rasa zikir itu mauhubah. Rasa zikir itu mauhubah. Apa arti mauhubah? Diberi, dianugerahi, dihadiahi. Namanya diberi, suka-suka yang beri dong. Bisa nggak antum ini ngotot ke Allah? Anda udah zikir nih, masa nggak dikasih? Kata Allah tadi gimana? Kamu siapa? Kamu siapanya aku gitu. Ammal mutafakkirun fa'ala qismain. Ada zakirun, ada mutafakkirun. Mutafakkir ada dua. Pertama ahli hakikat, yang kedua ahli syariat. Mutafakkirun fi sifat, ahli fikrah, yang baru, yang sudah sampai kepada sifat. Yang kedua baru sampai pada af'al. Nah ini ngurusin syariat ya. Kalau sudah sampai di sifat, yang ngurusin ilmu hakikat. Bolehkah mutafakkirun fi zat? Berpikir mengenai zat boleh nggak? Selamat gila gitu. Kalau siap jadi orang gila nggak apa-apa ya. Kenapa? Karena zat bukanlah objek yang difikirkan. Fikiran hanya boleh sampai sifat. Zat itu objek yang akan dicapai pemahamannya, bukan objeknya itu, oleh ar-ruh, oleh ruh kita. Maka mutafakkirun fi sifat itu bukan dengan akal ini, akal sir. Nih tahapannya. Ada akal otak. Akal otak memahami dunia, memahami syariat. Ini af'al Allah yang zahir. Ada akal qalbu, memahami nama. Ada akal sir, memahami sifatullah. Ada akal ruh, itulah yang kenal Allah zatnya. Jadi akal itu kalau di Quran, lahum qulubun yaqiluna biha. Bagi mereka punya kolbu itulah sumber mereka berpikir. Jadi kita berpikir pakai data apa? Data dari otak apa data dari kolbu? Nah, jadi loopnya manusia otaknya, loopnya jiwa kolbunya, loopnya kolbu itulah langsung fuad dan sir itu. Fuad, loop, sir itu satu ke dalamnya, walaupun mereka rongganya berlain. Dan kolbunya atau loopnya ruh, kolbunya sir manusia, itulah rohnya. Dan begitu tahapan-tahapannya. Jadi kenapa Nabi Muhammad SAW mengenal zat Allah? Karena beliau mutafakkirun, bukan bizihnihi, bukan dengan otak ini, bukan juga dengan kolbu yang itu kebakar dia, bukan juga dengan sirnya, tapi dengan ruhnya, ya, dengan ruhnya. Namun kalam pada ruh laisa biharfin wala bisautin, dia tidak ada huruf dan suaranya. Man lam yazukha lam ya'rifha, siapa yang belum merasakannya tidak akan mengenalnya. Ya, idz zat la yajuzu tafakkur fiha, karena zat tidak boleh berfikir dengan akal ini, akal otak ini.
Fasahibul fikri mahjub, maka orang yang berfikir dihijab dari membahas tentang zat. Wa sahibul dzikri in kana farighan fahuwa mahjub. Ahli zikir ketika dia kosong dari zikirnya, dia terhijab. Ini coba lihat. Orang zikir, lagi nggak zikir terhijab sudah. Ya. Zikir yang mana nih? Kan ada dua zikir tadi, 1 sama 2. Zakirun ya'lamu dzikra anillah. Orang yang zikir, dia sadar zikirnya dari Allah. Orang ini nggak akan pernah lalai. Tapi zikir yang mana yang bikin lalai, yang masih bisa lalai? Yang level 2, yang dia zikir pikirannya masih banyak. Begitu nggak kalau zikir? Allah, gitu ya. Gitu ya. Normal berarti ya. Antum normal semua. Cuma kita maunya abnormal. Wa in kana mukhbaran fahuwa ghairu mahjubin ma'a man yadhkuruhu bidzikrihi. Jika dia diberi kabar, kalau dikasih kabar-kabar langit atau kabar-kabar atau ilmu mauhub, di sini disebut ilmunya ilmu mauhubah atau ilmu wahdi, ilmu yang diberi. Fahuwa ghairu mahjub, di saat itu tidak terhijab ma'a man yadhkuruhu, bersamaan dengan orang mengingatnya dengan nama-namanya. Jadi kalau dipendek bagian ini apa? Di 9 lewat dia. Yuk. Kayak kuat aja. Dikit lagi nih ya. Pintar-pintarlah memasangkan puzzle yang pas ya. Jadi kalau zikir ke Allah, kalau fikir ke selain Allah gitu. Kenapa kalau zikir banyak yang datang dalam pikiran? Kenapa itu? Kalau lagi nggak zikir biasa aja kan? Kenapa tuh? Apa rahasianya apa? Lagi sholat tuh. Coba Bu Alromi kan kalau lagi hari apa? Hari Jumat tuh kan pakai sorban tuh, antum ikut pakai sorban kan? Coba rasain, sholat pakai sorban, kalau sholat sama nggak? Tidak. Beda. Benar. Susah sujud beda. Nggak, pikirannya, khusyuknya sama apa beda? Gimana? Beda, semestinya sama. Semestinya sama. Ayo gimana? Nah, tergantung. Kalau yang baru disorbankan kepalanya sama, tapi kalau sorbannya sampai ke kolbunya, barulah beda dia. Ya. Emang sholat kalau pakai baju koko beda sama baju kaos. Baju koko kan bajunya Cina juga tuh koko. Pakai batik gimana sholatnya? Wajah patah kan wajah koko kan. Wajah Bu Alromi sama nih, sipit-sipit juga. Wa qala tasattur bil muamalat wal umur muqarribatun ila Allah taala an ghairillah. Wal warid ala qulubil ulama billah yu'dhinu bi'ilal qulub wa amradiha wa hulul da'awa wal ujub. Wa hadha fi tariqis salikin jamalun wa fil khasati naqsun wa waqtu ghaflatin. Tasattur, menutupi diri bil muamalat, dengan muamalat dan umur dan perkara-perkara, ya. Muqarrabatun, yang mendekat adalah muqarrabatun, adalah mendekatkan diri kepada Allah daripada selain Allah. Wal warid ala qulubil ulama, yang datang kepada qalbu ulama, warid, disebut ya. Ini ulama loh, bukan antum loh ya. Kecuali antum sudah ulama. Warid, sesuatu makna, rasa, makrifat yang masuk ke dalam qalbu ulama billah. Yu'zin, akan memberitahu bi'ilalil qulub, rusaknya penyakit-penyakit hati. Apa beda marad dengan ilal? Marad itu penyakitnya tampak, kalau ilal penyakitnya tersembunyi. Wa hululid da'awa wal ujub, ya.
Nah, warid yang datang ke kolbu ulama itu akan menghilangkan hululid da'awah, masuknya ngaku-ngaku. Ini kan banyak, mohon maaf, orang baru bertorikoh ngaku-ngakunya nggak tahu, wal ujub dan ujub. Apa itu Buya Aldomi itu? Nah, makomnya belum sampai. Apalagi Buya Asfi nyampe. Apalagi Buya Yunan itu. Ada perasaan, ada orang datang misalnya ngomong begitu, itu sama, itu dakwah. Atau saya ngomong begitu, itu dakwah. Dakwah, mendakwakan dirinya lebih keren. Ya. Nauzubillah min. Nah, jika ada warid datang ke kolbu ulama, waridnya ini bisa membersihkan kolbu antum dari itu. Maka keluar dari majelis ini, kita nggak ada perasaan, nggak ada keinginan mau ngaku-ngaku. Berarti majelis ini berhasil. Tapi kalau antum masih ngomong begitu, berarti majelis ini belum berbuah. Ya, dan saya berdoa semoga majelis ini sudah amin, amin. Jangan ngaku-ngaku. Ya. Innama nahnu abdun, ya, min ibadillah, kita ini hanya hamba